Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan video pembelajaran yang merupakan lanjutan dari video pembelajaran yang telah saya kirimkan yang telah lalu, yaitu materi tentang struktur dan fungsi organ tubuh tumbuhan. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jaringan tumbuhan, berbagai macam jaringan tumbuhan, bagaimana bentuknya, kemudian fungsinya, ya, mulai dari jaringan meristem atau embrional sampai jaringan dewasa, ya. Itu nanti akan mendasari kita atau akan menjadi bahan kita untuk mempelajari materi hari ini, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang organ tumbuhan, ya. Jadi kalau kemarin kita mempelajari jaringan tumbuhan, sekarang kita mempelajari organ tumbuhan, ya. Oke, silakan untuk kalian nanti memperhatikan slide pembelajaran yang akan saya sampaikan secara urut. Selamat mengikuti. Oke ya, pada kesempatan ini kita mempelajari organ tubuh tumbuhan, maka tumbuhan itu seperti juga makhluk hidup yang lain memiliki tubuh, ya. Kalau tubuh manusia itu dari kaki sampai badan, kemudian kepala, dan organ yang lain, maka kalau tumbuhan itu organnya dari bawah sampai ke atas. Itu seperti pada slide, ya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, bisa kita sebutkan satu persatu untuk organnya, ya, mulai dari yang bawah. Organ tubuh tumbuhan itu, organ yang pertama paling bawah adalah nomor 1, ya, akar. Ya, kemudian naik setelah akar yang muncul ke tanah sampai menjulang tinggi, ya, di udara, yaitu adalah batang. Ya, kemudian setelah batang ada cabang, ranting, dan organ selanjutnya adalah nomor 3. Ya, daun. Ya, setelah tumbuhan itu dewasa, maka dia akan membentuk organ selanjutnya sebagai organ reproduksi. Nomor 4 itu yaitu organ bunga. Ya, nanti bunga menjadi buah, di dalamnya ada biji dan seterusnya. Oke ya. Jadi tubuh tumbuhan itu tersusun dari 4 bagian, yaitu dari akar, batang, daun, dan bunga. Oh ya, ini adalah tumbuhan tingkat tinggi, maaf ya, belum saya sampaikan. Khusus tumbuhan tingkat tinggi, ya, ada akar, batang, daun, dan bunga. Itulah macam-macam organ tubuh tumbuhan. Mari kita pelajari satu persatu, mulai dari akar sampai bunga nanti, bagaimana struktur dan fungsinya. Oke ya. Ya. Sebelum kita mempelajari, kita batasi dulu tumbuhan yang kita pelajari hari ini adalah khusus tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiospermae, ya, biji tertutup. Jadi nanti ada 2 tumbuhan, yaitu tumbuhan berkeping 1 monokotil, dan yang kedua adalah tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Nah, jadi kita pelajari nanti itu. Bagaimana struktur akar monokotil, bagaimana struktur akar tumbuhan dikotil, nanti kita pelajari satu persatu, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah akar. Nah, ini gambarnya, ya. Akar atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan radik, ya. Kalian lihat gambarnya di slide, ya. Kita akan pelajari akar itu. Akar itu berada di bawah tanah, ya, di dalam tanah. Fungsinya sudah kalian ketahui kemarin untuk akar, kan? Ya, salah satunya adalah untuk menyerap air dan unsur hara tanah. Nah, itu kan.
Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana struktur dan fungsi akar tumbuhan itu, baik akar tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Bagaimana? Ya. Ya, yang pertama kita akan pelajari dulu struktur morfologi akar monokotil, tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Struktur morfologi itu adalah mempelajari bentuk luarnya. Jadi bentuk luarnya itu bisa diamati dengan panca indera yaitu mata. Nah, itu morfologi bentuk luarnya, ya. Bagaimana struktur morfologi akar tumbuhan monokotil? Kamu lihat gambarnya, ya. Ya ini, ya. Jadi akarnya itu berbentuk serabut atau akar serabut. Bisa kita amati, itu adalah struktur morfologinya, akarnya serabut. Bagaimana cirinya akar serabut itu? Nah, cirinya adalah yang pertama, bentuk akarnya menyerupai serabut atau rambut kecil-kecil gitu kan, itu. Ya. Kemudian yang kedua, ukurannya relatif sama kecil. Nah, itu ya. Jadi relatif sama itu. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil, tapi relatif sama. Itulah struktur morfologi akar tumbuhan monokotil. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana struktur anatomisnya, ya. Tuh, struktur anatomis akar tumbuhan monokotil. Nah, ini struktur anatomis akar monokotil, ya, akar tumbuhan monokotil. Jadi struktur anatomis itu adalah kalau morfologis itu dapat dilihat dengan panca indera yaitu mata, bentuk luarnya. Kalau anatomis itu tidak bisa diamati dengan mata, tapi harus diamati dengan mikroskop, ya. Maka anatomis itu berupa susunan sel atau jaringan, ya, jaringan penyusun akar monokotil. Nah, itu ya. Jadi akar monokotil tadi yang serabut itu kalau dibuat preparat, kemudian diamati di bawah mikroskop, itu hasilnya seperti ini. Terlihat adanya beberapa macam jaringan, ya, dari luar sampai ke dalam, itu ya. Ini pernah kalian pelajari kemarin waktu di materi jaringan tumbuhan, ya. Nomor 1 itu jaringan yang paling luar penyusun akar monokotil adalah jaringan epidermis, ya. Epidermis kan kemarin. Nah, itu strukturnya seperti itu. Jadi tersusun dari sel-sel yang sangat rapat dan dindingnya tipis, gitu ya. Bisa selapis, bisa 2 lapis, tergantung tumbuhannya. Itu. Maka fungsinya adalah melindungi jaringan di bawahnya. Jadi jaringan di dalam atau setelah epidermis itu dilindungi oleh epidermis tersebut. Yang kedua, jaringan penyusun yang lain adalah kortek, ya, kortek atau parenkim. Parenkim ini atau kortek cirinya tersusun dari jaringan yang sangat banyak. Sel-selnya sangat banyak, ya. Jaringannya ini sel-selnya sangat banyak. Maka disebut dengan jaringan dasar. Dasar itu pengisi, ya, pengisi. Jadi yang paling banyak di jaringan tersebut. Jadi fungsinya adalah mengisi jaringan pada tumbuhan akar itu. Ya, atau bisa juga fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, gitu ya. Kemudian setelah jaringan kortek, ada satu lapis sel yang ada di dalam itu warnanya hitam. Itu yang digambar itu ya. Satu lapis sel di dalam atau di setelah kortek itu adalah namanya endodermis. Jadi ada jaringan endodermis. Nah, itu ya. Jaringan endodermis ini merupakan batas antara jaringan parenkim atau kortek dengan jaringan stele. Stele itu empulurnya akar. Nah, itu batasnya itu adalah endodermis. Ya, itu kan. Endodermis ini hanya tersusun dari satu sel dan melingkar, itu melingkar gitu. Kemudian dindingnya itu memiliki zat selulosa, ya, membentuk namanya pita Kaspari yang fungsinya untuk
mengarahkan air ya supaya masuk ke dalam jaringan pengangkut yaitu silim. Itulah fungsi endodermis. Kemudian jaringan selanjutnya nomor 4 adalah pericycle. Nah, pericycle inilah jaringan yang membentuk cabang akar. Nih, ya. Pada jaringan pericycle ini bisa membentuk cabang akar nanti. Ya, bisa berkembang menjadi cabang akar. Kemudian nomor 5, jaringan selanjutnya adalah yang bulatnya besar-besar itu. Ya. Bulat putih besar itu adalah jaringan pengangkutnya, yaitu jaringan silim. Ya, jaringan silim. Fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari tanah untuk diedarkan ke batang, kemudian sampai ke daun. Ya. Kemudian jaringan selanjutnya yang di bawahnya lebih kecil, itu nomor 6, adalah jaringan floem, ya, jaringan pengangkut floem atau jaringan tapis yang kemarin kita pelajari. Fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesa dari daun, ya, merambat ke batang sampai ke akar itu. Itulah yang fungsi dari jaringan floem, itu ya. Ini tadi sudah kita pelajari struktur morfologi dan anatomis akar monokotil, tumbuhan monokotil. Sekarang akan kita pelajari bagaimana struktur morfologis dan anatomis akar tumbuhan dikotil. Ya, bagaimana? Ya, ini. Struktur morfologi akar tumbuhan dikotil, ya. Dapat kita amati itu, ya. Gambarnya kita amati. Kalau kita mencabut akar, kemudian kita amati langsung, itu adalah struktur morfologinya, gitu kan? Tumbuhan dikotil. Ya. Bagaimana? Apakah sama dengan tumbuhan monokotil? Ya, kan tidak. Ya. Jadi ini cirinya. Nah, memiliki akar tunggang. Nah, itu akar tunggang itu yang ada anak panahnya itu adalah akar tunggang. Ya. Bagaimana ciri akar tunggang? Cirinya adalah memiliki satu akar utama. Itulah akar tunggang. Nah, ini akar utamanya yang di tengah ini besar dan panjang. Inilah akar utamanya sebagai akar tunggang. Kemudian yang kedua, cirinya adalah terdapat cabang akar. Nah, ini ada cabang-cabang akarnya banyak sekali. Ya. Itulah ciri dari struktur morfologi akar tumbuhan dikotil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat struktur anatomisnya? Ya. Apakah sama dengan yang tadi, struktur anatomis tumbuhan monokotil? Ya, coba lihat ya. Ya, ini. Struktur anatomis akar dikotil. Nah, ini. Penampang melintangnya, ya. Jadi kalau akar, contohnya teman dikotil melihat tumbuhan jambu misalnya ya. Kemudian akarnya dipotong secara melintang, kemudian diamati dengan mikroskop, maka jaringan-jaringan penyusunnya hampir sama dengan yang di monokotil tadi kan. Nah ini, kita lihat gambarnya ya. Mulai dari yang paling tepi, ya, paling pinggir. Nomor 1 adalah rambut akar. Ya, rambut akar. Rambut akar itu merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Maka nomor 2 ini adalah jaringan epidermis. Yang paling tepi kan epidermis. Ya, fungsinya sama, melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian nomor 3, langsung 3 ya, nggak urut ya. Tadi yang lingkaran di dalam tadi, satu lingkaran di dalam, satu sel. Nah, satu lapis sel, maaf ya. Jaringan endodermis. Nah, ini ada endodermisnya juga. Kemudian nomor 4. Ya, 4 ini yang warna biru ini ya. Nah, ini adalah jaringan silim. Jaringan silimnya. Fungsinya tahu kan? Nah, mengangkut air. Kemudian nomor 5 adalah jaringan pericycle. Nah, ada pericycle-nya juga tadi. Membentuk cabang akar. Kemudian nomor 6. Ya, nomor 6
Ini juga jaringan pengangkut. Setelah xilem berarti apa? Floem, ya, mengangkut hasil fotosintesa dari daun ke akar. Kemudian nomor 7 ini sebagai jaringan pengisi tadi apa? Kortek atau parenkim. Jadi urutannya dari luar ke dalam untuk struktur anatomis akar tumbuhan dikotil yaitu epidermis, ya, ada rambut akarnya. Kemudian ke dalam parenkim, terus endodermis, pericycle, floem, xilem. Nah, itu ya. Itu struktur anatomis akar tumbuhan dikotil. Apakah ada perbedaan? Bisa dibandingkan, ya. Ya, kita bandingkan perbandingan anatomis akar batang dikotil dan monokotil. Apakah ada perbedaannya tadi? Ya. Secara morfologis jelas berbeda, ya. Tadi yang serabut dan tunggang. Kalau secara anatomis juga ada perbedaannya, ya. Yang dikotil yang sebelah sini, ya, sebelah kiri. Monokotil yang sebelah kanan. Tadi ini kan. Nah, perbedaannya ada di sini. Nah, ada di letak silemnya. Ya, letak silemnya itu membentuk bintang. Nah, ini membentuk struktur bintang. Ya, ada bentuk bintang. Itulah dikotil. Kalau monokotil, ya, tidak membentuk struktur bintang, jadi hanya urut saja melingkar begitu. Itulah perbedaan anatomis, ya, akar batang dikotil dan monokotil. Kalau jaringan penyusunnya sama, ya, cuman bentuknya silemnya aja yang berbeda. Itulah tentang akar, ya, dikotil dan monokotil. Sekarang kita lihat bagaimana kalau akar itu penampannya membujur, ya. Struktur anatomis akar secara membujur. Membujur itu dari atas ke bawah. Gimana potongannya? Coba kita lihat. Nah, ini. Struktur anatomis akar dikotil penampang membujur. Jadi ini dipotong dari atas ke bawah. Nah, beda kan? Nah, ternyata ini jaringannya dari tepi sama juga kan tadi. Ada rambut akar, ada epidermis, kortek, ya, ada stele itu tadi. Stele isinya xilem dan floem. Nah, cuma di sini kelihatan. Nah, di paling ujung akar itu ada namanya tudung akar atau namanya kaliptra, nama lainnya. Ini berupa sel-sel gabus yang bisa mengumpulkan air, ya, supaya akar ini terlindungi saat menembus tanah, dan air itu akan mempermudah atau melunakkan tanah sehingga akar itu mudah untuk menembus ke tanah. Itulah tudung akar. Ini seperti helm. Nah, kemudian di dalamnya sini baru ada jaringan meristemnya. Ya, ini meristem yang selalu membelah semakin panjang akarnya. Nah, itu dan seterusnya. Itu struktur anatomis tapi secara membujur. Nah, sudah paham untuk struktur morfologis dan anatomis akar, ya? Sudah paham tumbuhan monokotil dan dikotil. Sekarang kita lanjutkan ke organ setelah akar. Oh ya, tapi masih lupa, maaf ya, lupa. Bagaimana cara akar itu bisa mengangkut air? Nah, sebelum kita ke batang. Nah, ini. Jadi fungsi akar itu salah satunya adalah mengangkut air kan. Nah, untuk dibawa ke daun. Nah, ini. Jadi gambarnya ini. Ini akar di dalam tanah. Dia menyerap air, kemudian airnya diserap ke batang sampai ke daun. Nah, ini ya. Itu bagaimana urutannya di akar? Itu bagaimana urutan penyerapannya? Kamu lihat ini animasinya, ya. Ini ada bola lingkaran kuning ini sebagai air lah gitu, air tanah. Kemudian ini ada
jaringan akar kan tadi. Nah, coba kita lihat yuk. Arah perjalanan air di akar. Nah, oh ya, ternyata air ini bergerak ke tadi apa ini? Yang pertama berarti ke rambut akar. Nah, rambut akar. Kemudian akan bergerak kemana lagi? Oh, bergerak ke epidermis paling tepi kan. Nah, kemudian bergerak kemana ini? Iya, ke korteks atau parenkim. Kemudian bergerak kemana? Nah, ke sini tadi yang satu lapis sel tadi jaringannya. Endodermis. Ya, disinilah terjadi pengaturan air supaya air itu masuk ke sini jaringan selanjutnya, yaitu apa? Kita lihat. Iya, masuk ke xilem. Nah, itulah. Jadi, arah perjalanan air di akar itu mulai dari rambut akar, kemudian ke epidermis, masuk ke korteks, endodermis, masuk ke xilem. Bukan fluim, tapi xilem. Untuk diangkut ke daun melalui batang. Itu ya. Itu tentang akar ya. Sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke batang ya. Organ selanjutnya yaitu batang. Nah, nih kita lihat gambarnya. Kita belajar batang. Batang itu adalah organ yang sudah menyembul atau sudah berada di atas tanah setelah akar. Itu kita lihat. Batang atau nama latinnya caulis. Ya, bagaimanakah struktur morfologi dan anatomi akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil? Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tumbuhan monokotil dulu ya. Tumbuhan monokotil contohnya adalah pohon jagung, ini gambarnya. Tumbuhan jagung. Nah, bagaimana batang tumbuhan monokotil secara morfologi? Kalau kita amati ini, langsung kita amati. Ya. Oh, ternyata batangnya mengandung atau memiliki ruas batang. Ada ruas batangnya. Nah, ini beruas-ruas. Maka ciri morfologi batang tumbuhan monokotil itu adalah batangnya beruas-ruas. Ya, ini beruas-ruas. Atau berbuku-buku. Ya. Contohnya apa? Jagung. Ini apalagi? Bambu, rumput, tebu. Ya, semuanya itu adalah tumbuhan monokotil kan. Nah, kemudian umumnya tidak bercabang, ya, tidak memiliki cabang umumnya. Itulah ciri dari tumbuhan monokotil ya. Secara morfologis, batang monokotil secara morfologis. Nah, batang ini kalau kita amati secara anatomis bagaimana jaringan penyusunnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini struktur anatomis batang monokotil. Nah, misalnya tumbuhan jagung tadi ya. Dibuat preparat, kemudian diamati di mikroskop, maka hasilnya seperti ini. Nah, ya. Dari yang paling tepi tadi apa? Epidermis. Ya, yang jaringan penyusun pertama kali adalah epidermis. Kemudian yang paling banyak tadi apa? Jaringan korteks atau parenkim. Nah, ini banyak sekali jaringan parenkimnya. Kemudian ada yang bulat-bulat hitam ini sebagai jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut. Jadi lebih sederhana daripada struktur anatomis akar ya, karena epidermis, korteks, jaringan pengangkut begitu. Nah, ya, jaringan pengangkut ini kalau kita amati secara lebih detail, secara lebih besar diperbesar lagi. Nah, jaringan pengangkut pada batang dikotil itu membentuk susunan seperti ini. Ya, ini ya. Ya, mulai dari yang A, yang sel-selnya kecil-kecil dan tipis, itu adalah jaringan floem. Akan mengangkutkan floem satunya, mengangkut hasil fotosintesa. Kemudian yang ukurannya besar dan dindingnya tebal ini yang B adalah jaringan lawannya floem, xilem atau pembuluh kayu ya.
mengangkut air dari batang untuk menuju ke daun. Nah, kemudian karena dia tidak punya kayu, sebagai penguatnya ini adalah nomor C ini. Nah, sarung sklerenkim ini berupa jaringan penguatnya, dikelilingi oleh sarung sklerenkim. Banyak terdapat zat selulosa untuk menguatkan batang dikotil. Batang monokotil karena dia nggak punya kayu. Nah, strukturnya seperti itu ya. Jadi mudah sekali dihafalkan atau dipahami. Itu tentang morfologi dan anatomi batang monokotil. Sekarang kita lanjutkan ke tumbuhan dikotilnya bagaimana. Nah, ini struktur morfologi batang dikotil. Contohnya tumbuhan apa? Jambu itu misalnya ya. Nah, itu jambu. Apakah sama batangnya dengan batang monokotil? Kan tidak, ya. Cirinya adalah tidak punya ruas, jadi tidak berruas-ruas. Nah, ini ya. Dan yang kedua, umumnya bercabang. Bercabang, ada cabang-cabangnya. Contohnya jambu itu kan bercabang. Mengapa dia bercabang? Karena dia memiliki kambium batang. Nah, inilah. Jadi karena memiliki kambium batang, maka dia itu punya cabang dan batangnya bisa membesar. Nah, ini ya. Nah, itu adalah morfologi batang dikotil. Contohnya jambu misalnya, paling gampang lah ya. Dan masih banyak yang lain. Nah, tumbuhan ini kalau kita amati secara anatomis bagaimana? Ya, strukturnya bagaimana? Struktur anatomis batang dikotil. Beda dengan batang monokotil kan? Walaupun juga cukup sederhana sekali. 1, 2, 3 itu juga tadi kan? Tapi beda, strukturnya beda. Paling tepi nomor 1 tadi apa? Epidermis, bagus. Nomor 2 sebagai jaringan dasar atau jaringan pengisi, kortek. Ya, kemudian nomor 3 itu adalah jaringan pengangkutnya. Nah, jaringan pengangkut dari tumbuhan dikotil. Nah, untuk lebih jelasnya diperbesar bagaimana jaringan pengangkutnya itu kan isinya xilem dan floem. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini. Yang ini tadi ya, satu jaringan pengangkut kalau diperbesar besar seperti ini. Nah, ini yang hitam, yang C, yang putih di dalam A, ini ya di tengah-tengahnya B. Nah, itu. Ya. Yang pertama, yang A, sel-selnya besar-besar, dindingnya tebal. Tadi apa? Jaringan pengangkut xilem. Nah, betul, xilem. Kemudian setelah xilem di dalam ya letaknya di dalam batang. Kemudian ini di tengah-tengahnya ini ada kambium. Nah, ini kambium batang. Kemudian C ini yang di tepi sini berarti kan? Nah, itu nama adalah jaringan floem atau jaringan pengangkut floem. Nah, inilah ya. Nah, jadi ada xilem, ada kambium, ada floem. Gitu ya. Sekarang kita bandingkan ya, kita bandingkan struktur anatomis batang monokotil dan dikotil itu apakah sama tadi. Oh ya sebelumnya. Ini kalau batang batang dikotil secara anatomis ya. Ini tadi. Tapi kalau dibuat skema, nah biar kamu tidak lupa ya, biar kamu paham loh. Pak itu ada kayak bola Pak, kayak apa? Kayak ban, bukan ban itu. Itu adalah skemanya ini, skema dari batang dikotil. Ya, coba kita lihat. Yang paling tepi tadi apa? Epidermis. Terus ini tadi floem ya, floem yang tepi floem. Kemudian tadi yang tengah-tengah kambium ya, kambium. Kemudian di dalamnya sini, ya, dalamnya sini adalah xilem. Ya, kemudian
sebagai jaringan pengisi korteks. Nah, ini adalah skemanya. Paling tepi adalah epidermis. Kemudian di tengahnya, setelah epidermis ada korteks. Kemudian terbentuk jaringan pengangkut ini ya, pengangkut lingkaran di dalam. Yang paling tepi floem, tengah-tengahnya kambium, dalamnya adalah xilem. Nah, ini adalah skema. Kalau dibuat skema anatomis batang dikotil seperti itu. Sekarang kita bandingkan ya. Nah, perbandingan jaringan pengangkut batang dikotil dan monokotil. Yang dikotil yang sebelah kiri, monokotil yang sebelah kanan. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Kita amati jaringan pengangkutnya. Nah, kalau ini bagaimana pengangkutnya? Teratur ya kan? Ini di tepi semua muter gitu. Nah, kalau yang monokotil ya, tersebar, ada yang di tepi, ada yang di tengah, ada yang agak tengah, ada yang di tengah-tengah banget. Nah, ini tersebar ini. Nah, ya. Tapi paling banyak di sebelah tepi ya ini ya. Jadi bedanya di situ. Nek batang dikotil itu jaringan pengangkutnya teratur, xilem floemnya teratur, melingkar. Kalau jaringan monokotil, jaringan pengangkutnya tersebar. Oke ya, paham kan? Sudah 2 organ tumbuhan kita pelajari. Sekarang kita masuk ke organ selanjutnya, yaitu daun. Nah ini, daun atau folium. Nama latinnya folium. Nah ini gambarnya. Ya, kita pelajari bagaimana struktur morfologi dan anatomi tumbuhan daun tumbuhan monokotil dan daun tumbuhan dikotil. Apakah sama? Kita lihat satu persatu. Ya, struktur morfologi daun monokotil. Contohnya tadi apa? Batang atau tumbuhan jagung kan? Nah, ini daunnya ini. Nah, bagaimana struktur morfologinya dapat diamati dari bentuk tulang daunnya. Nah, kira-kira seperti ini tulang daunnya. Nah, ini tulang daunnya ini. Yang gede yang di tengah, kemudian yang di tepi sini yang kecil-kecil. Ya. Ternyata urut ya, sejajar dari atas ke bawah. Nah, seperti garis-garis begitu. Maka cirinya tulang daunnya itu lurus atau sejajar. Nah, sejajar. Tidak ada yang nyerong, tapi semuanya sejajar tulang daunnya. Atau yang lainnya ada yang tulang daunnya melengkung. Ada juga yang melengkung. Nah, itu ya. Mudah kan? Daun tumbuhan monokotil. Tumbuhan jagung, tumbuhan bambu, tebu, padi, rumput, semuanya sama seperti ini. Tulang daunnya sejajar. Sekarang bagaimana struktur anatomis diamati di mikroskop? Nah, ternyata seperti ini, ya. Dari yang tepi sendiri ada kutikula ini, ya, jaringan lilin. Kemudian jaringan selanjutnya yang tepi sendiri epidermis, ya kan? Ini ada mesofil itu korteknya tadi, kortek itu isinya mesofil. Mesofil itu korteknya daun, ya. Kemudian ada xilem, ada floem, sama tadi ya. Kemudian ada stomata. Nah, ini stomata. Ada yang di atas, ada yang di bawah stomatanya atau mulut daun. Itu untuk tumbuhan monokotil. Sekarang kalau yang dikotil. Nah, struktur morfologi daun tumbuhan dikotil. Ada 2 bentuk nih. Yang kita lihat tulang daunnya. Nah, ini adalah tulang daunnya. Tulang daun menyirip. Nah, ini menyirip. Ya, menyirip itu seperti sirip ikan. Sirip ikan kan di samping-samping tubuh ikan. Nah, itu menyirip namanya. Kalau yang ini, tulang daunnya bagaimana? Gampang, menjari, seperti jari. Nah, jadi daun dikotil itu ada 2 bentuk tulang. Yang pertama, tulang daunnya menyirip. Yang kedua adalah tulang daunnya menjari. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat struktur anatomisnya. Ya. Struktur anatomis daun dikotil. Nah, ini hampir sama dengan yang monokotil tadi.
Nah, tapi ini lebih jelas, letak-letaknya lebih jelas ya. Jadi yang paling tepi sendiri tadi namanya adalah apa? Nah, epidermis atas. Nah, jadi daun itu kalau dipotong kan ada dua permukaan ya, atas dan bawah. Ini permukaan yang paling atas namanya epidermis atas. Kemudian di bawahnya ada jaringan palisade atau jaringan pagar. Cirinya jaringannya panjang-panjang, selnya panjang-panjang nih. Nah, seperti pagar kan? Nah, ini. Dan di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Yang nomor 3 ini kloroplas. Nah, kloroplas ini yang hitam-hitam nih. Nah, ini banyak sekali kloroplas. Kloroplas untuk proses fotosintesa itu banyak terdapat di palisade. Yang nomor 4, jaringannya ini bulat-bulat dan renggang-renggang, namanya adalah jaringan spon atau jaringan bunga karang. Nah, ini ya. Kalau pagar tadi rapat, kalau spon itu renggang-renggang. Nah, juga terdapat kloroplas juga, ini kan. Nah, ini. Kemudian selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini di tulang daunnya ini. Tulang daunnya itu isinya ini nomor 5 dan 6. 5 adalah jaringan floem. Dialah yang mengangkut hasil fotosintesa dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian ada atasnya pasangannya floem, xilem. Pasangannya xilem yang mengangkut air dari tanah, dari akar ya, untuk digunakan fotosintesa di sini. Nah, kemudian nomor 7 adalah ini dulu, epidermis bawah. Epidermis bawah ini ada epidermis atas, epidermis bawah. Nah, dan di sela-sela epidermis itu ada namanya adalah stomata atau mulut daun untuk lubang untuk keluar masuknya udara pada daun. Untuk respirasi daun itu adalah stomata. Ya. Itu adalah struktur anatomis tumbuhan daun dikotil ya. Kita lanjutkan selanjutnya, organ selanjutnya yaitu bunga ya, yang terakhir nih. Nah, bunga atau floss, nama latinnya floss. Nah, itu ya. Jadi tumbuhan yang sudah dewasa itu kemudian akan muncul bunga sebagai alat reproduksinya. Itu sebagai alat reproduksi, maka kita harus pelajari bagaimana bagian-bagian bunga tersebut ya, dan fungsinya apa gitu kan. Nah, inilah bunga. Bunga yang asli, gambar foto asli itu ya, ada bunga sepatu seperti itu, kembang sepatu. Nah, cukup menarik. Apa bagian-bagian dari bunga tersebut? Nah, coba kita lihat, kita pelajari selanjutnya ini. Nah, inilah bagian-bagian bunga. Jadi bunga yang asli tadi dibuat atau dipelajari bagian-bagiannya itu dari bawah sampai ke atas. Ya, kita mulai dari bawah aja ya. Yang paling bawah sendiri adalah tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ada dasar bunga, ya, ada dasar bunga. Maaf. Ya, ada dasar bunga. Ya. Kemudian ada kelopak bunga, ini ya, ada kelopak bunga. Kemudian ada bakal biji. Kemudian ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari, dan ada mahkota bunga. Kita lihat mahkota bunga yang bentuknya paling indah, berwarna-warni. Maka karena berwarna-warni dan indah, itu mudah dilihat serangga. Maka untuk menarik perhatian serangga, supaya serangga itu mau mendekat, nah itu ya, mau mendekat ke bunga, maka menarik.
Kemudian kepala sari, ini fungsinya adalah menghasilkan serbuk sari. Nah, sebagai apa? Sel kelamin jantan bunga kan serbuk sari. Nah, itu ya. Kemudian serbuk sarinya itu biar bisa dipegang atau bisa disentuh oleh serangga, maka ada tangkai sarinya. Jadi benang sari atau tangkai sari ini menegakkan kepala sari. Nah, ini. Kemudian ada putik. Putik itu isinya kepala putik. Itu tempat penyerbukan. Jadi kalau ada serangga kemudian menempel di bunga sini ya, hinggap di bunga, kemudian kakinya menempel serbuk sarinya kemudian serangga itu pindah ke kepala putik, maka serbuk sarinya bisa nempel ke putik. Nah, maka terjadilah penyerbukan yang dibantu serangga, itu seperti itu. Kemudian serbuk sari itu berisi sel spermatozoa akan menuju ke bakal biji melalui tangkai putik sini. Nanti ada buluh penyerbukan di sini. Nah, untuk buluh penyerbukan. Nah, di sana. Nah, tangkai sari itu berarti saluran serbuk sari supaya nanti masuk ke bakal biji. Oh, kelopak. Kelopak ini fungsinya melindungi kuncup bunga waktu kuncup ya. Nah, kita lanjutkan di sini tadi. Serbuk sari yang isinya adalah spermatozoa itu akan bertemu di bakal biji. Nah, di sini ketemu sel telur, maka terjadilah pembuahan ya, pembuahan sehingga terjadilah nanti biji ya, sebagai embrio tumbuhan. Dan yang terakhir tangkai bunga fungsinya untuk menegakkan bunga. Oke, semoga bermanfaat. Video pembelajaran ini tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.